Jadi mereka yang butuh duit cash, mereka bisa bagus. Mereka yang butuh aset, mereka juga bisa beli dengan harga bagus. Oke, nice. Halo Pinter People, jumpa lagi di episode terbaru kita. Kali ini kita akan bahas tentang dunia properti. Jadi pastinya isu corona ini kan memberikan efek yang luar biasa ke semua lingkup usaha ya, dari F&B termasuk juga industri properti. Nah, jadi gimana sih untuk kita bisa tetap menjalankan roda perputaran bisnis properti ini? Nah, hari ini kami mendatangkan narasumber yang kredibel di bidang properti, yaitu ada Diki dan Theo dari DB Real Estate. Halo bro, gimana kabarnya? Halo bro. Ya, Baik bro. Work from home ya sekarang ini ya. Masih kantor dong. Tapi tetap ngantor, kadang-kadang masih support tim juga, layani klien-klien juga masih jalan ya, walaupun secara online. Sip. Nah, hari ini kita bahas sebuah topik yang sudah dilakukan oleh Diki dan Theo dari DB Real Estate bahkan sebelum corona seharusnya. Jadi kita akan bahas topik tentang digital property. Nah, kata digital property ini kan memang sekarang ini sangat diperlukan di isu corona yang kita sedang hadapi. Tapi ternyata orang-orang memang sekarang sudah membutuhkan teknologinya, tapi kenapa sih Diki Theo dulu sebelum awalnya bahkan corona ada pun kalian sudah memulai dulu dan kalian tetap konsisten dan sekarang ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, itu gimana? Bisa ceritain sedikit nggak? Kenapa kok kalian bisa melakukan inovasi ini gitu loh? Diki dulu mungkin bisa cerita. Ya bro, ya jadi mungkin kita juga melihat ya di dunia, di Indonesia ini khususnya, sekarang ini teknologi itu semakin hari itu semakin cepat. Dalam artian semakin hari itu setiap harinya itu ada inovasi-inovasi yang sangat-sangat luar biasa di dunia bisnis. Nah, kita lihat teknologi ini benar-benar kita yang jadi benar-benar fokus di sana. Kenapa? Karena kita mikir, kedepannya ini nanti semuanya pasti main di teknologi. Contohnya seperti kayak sekarang. Kebanyakan kayak contoh kayak perusahaan-perusahaan yang sudah besar semuanya. Sekarang semuanya main di teknologi. Nah, alangkah dari sana kita berpikir bahwa properti ini apa ya yang inovasi yang benar-benar kita nanti ke depan bisa jangka panjang ya. Oh ya kita berpikir teknologi. Nah, dari sana kita invest teknologi besar lumayan besar gitu. Nah, dari YouTube, dari Instagram, dari teknologi, semuanya kita sekarang lagi fokus bro di teknologi bro. Jadi kita akan ingin nanti jadi pioner pertama properti yang benar-benar semua itu by digital. Iya. Kan nggak ada nih sekarang masih di Indonesia. Nah, kita jadi pionernya yang pertama nih. Betul, keren banget. Jadi memang dengar-dengar juga ada apps ya yang akan lagi dikembangin ya. Kalau mungkin Theo bisa update mengenai apps DB yang akan nantinya kita launch itu gimana kira-kira bro? Jadi mungkin saya nambahin juga sedikit dari yang Diki bicara tadi. Melihat sekarang kan karakternya manusia ini kan setiap zaman sudah berubah terus. Jadi kalau mungkin tadi cek tanya kenapa kok kita konsisten di digital, kenapa kita mau investasi di sini, karena kita lihat orang sudah semakin lama semakin sibuk sih Cek. Jadi orang sudah nggak ada waktu untuk at least kita bilang ketemu, minta waktunya mereka sudah super sibuk. Jadi digital ini pasti akan sangat membantu mereka dengan mungkin teman-teman ini manggilnya apa di sini nih, di podcastnya ini? Pinter People. Oke, supaya Pinter People ini bisa lihat, mungkin boleh cek juga di YouTube kita di BD Studio. Kita memberikan sebuah cuplikan review properti yang itu bakal akan menghemat waktu mereka nih. Kalau mereka mau lihat rumah, mereka mau lihat properti, mereka pasti akan lihat itu dulu. Nah, mungkin yang tadi cek tanya ini tentang aplikasi. Nah, aplikasi ini kita sudah siapkan juga untuk mensupport ini juga supaya digital kita ini semakin komplit gitu loh. Jadi kita dari segala sisi kita sudah siapkan dengan baik supaya para penikmat properti, orang yang hobi properti itu mereka bisa selalu up to date dengan update-update baru tanpa harus membuang waktu mereka terlalu lama. Kurang lebih gitu sih. Sip. Jadi intinya DB Real Estate ini melihat keresahan atau kebutuhan yang terjadi di masyarakat, lalu memikirkan bagaimana memberikan solusi ya lewat teknologi gitu ya. Betul. Oke. Iya bro, betul.
Dan saat-saat ini, terutama saat ini ya, ketika banyak orang yang work from home dan lain sebagainya, terutama kita juga yang kerja, gimana sih peranan yang sudah dimiliki DB ini, digital infrastructure-nya, entah itu YouTube, Instagram, maupun nantinya apps itu, sudah diaplikasikan nggak sama Diki, Theo, dan tim DB Team? Pengaplikasiannya gimana nih? Maksudnya kira-kira ada contoh kasus, contohnya misalnya ada orang yang mau tanya tentang rumah atau misalnya mau kontak menjualkan propertinya, itu kira-kira peranan teknologi yang sudah dilakukan itu kira-kira seperti apa? Theo mungkin bisa cerita dulu, selalu Diki. Oke, jadi kalau misalnya tanya bagaimana perannya, jujur sekarang kita lihat memang perkembangan di zaman sekarang ini orang-orang yang bilang saya mau dapat informasi itu yang tidak dibatasi. Jadi yang pertama itu kita mengangkat kerasannya, orang mau dapat informasi itu selengkap-lengkapnya dulu. Mereka mau browsing dulu, mereka mau ngulik dulu sampai mereka tahu betul, baru mereka ini pengen ketemu sama kita. Biasanya kayak gitu. Soalnya saya perhatikan perubahan tipikalnya itu sudah semakin kelihatan. Orang tuh kepingin, pokoknya orang tuh harus mengikuti informasi dulu. Jadi peran kita, banyak orang yang mungkin kadang-kadang dari luar kota ya, kebetulan kita kan di Surabaya, mereka nggak di Surabaya, mereka lagi mau cari properti di Surabaya, tapi mereka kadang-kadang bingung nih mau cari siapa yang bisa kasih informasi ke mereka. Nah, sejauh ini peranan dari digital ini itu sudah efek banget sih, Jack. Jadi orang-orang bisa mengenal kita dulu, orang-orang bisa tahu kira-kira nih orang-orang ini punya kepribadian gimana ya, dengan kita bawakan review, kita cerita, itu kan orang bisa lihat kita nih, oh orang ini bisa enak bisa bicara, orang ini bisa masuk nih kalau kita mau konsultasi akan welcome dan lain sebagainya. Nah, itu peran yang sangat efektif banget. Jadi orang lihat kita sudah, oh kita mau ketemu dengan siapa nih. Nah setelah itu punya kapasitas nggak? Nah bisa kasih saya informasi nggak? Nah setelah itu mereka kasih akan appointment dengan kita untuk meet up lebih lanjut sih. Kurang lebih gitu sih cek peran sementara ini. Iya, apalagi generasi milenial ini kan apa-apa kalau mau beli atau jual itu kan pasti cek mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya. Dan ini lewat infrastruktur digitalnya DB ini memberikan informasi tersebut, bahkan bisa membantu bahkan sebelum ketemu. Jadi istilahnya sebelum bertemu itu udah punya informasi banyak, jadi waktu ketemu udah nggak usah basa-basi lagi, nggak usah panjang lebar lagi, langsung to the point, langsung deal gitu ya bro ya maksudnya. Betul. Jadi mungkin kita di sini kan kontennya kan kita nggak bahas cuma tentang review rumah, tapi kita juga ngasih informasi tentang KPR gimana nih. Terus kalau kamu beli properti tipsnya bagaimana nih? Jadi mereka tuh sudah kita edukasi dulu sebelum bertemu dengan kita. Jadi mereka pun sudah nggak bingung gitu loh. Nice, ya. Nah kalau dari Diki sendiri mungkin aku penasaran nih. Kebetulan kan aku lihat juga di Bitin Studio ada episode yang membahas tentang usaha kos-kosan waktu itu ya. Dan itu sempat banyak banget view-nya dan efek langsungnya, konversinya itu ada banyak orang-orang yang telepon ke narasumbernya ya untuk menanyakan kos-kosannya tersebut. Mungkin bisa cerita gimana tuh, Bro? Nah, jadi memang sih kita kan DB ini kapan hari sejak tahun kemarin kita itu fokus di dunia YouTube. Yes. Bagaimana kita fokus di review rumah, review kos-kosan atau review apapun tentang properti, Bro. Nah, jadi kapan hari itu kita sempat berpikir, wah, ini kalau misalkan orang-orang kan belum ada nih teredukasi kan, bagaimana bikin kos-kosan, bagaimana tahap awalnya, bagaimana perhitungannya untuk bikin kos-kosan. Nah kita berpikir, kita di sini kan bukan jual, cuman kita jual kos dengan harga sekian, gitu ya. Nah kita nggak mau, kita mau benar-benar kita ngulik abis bagaimana usaha kos-kosan itu dari A sampai Z ya, dari A sampai Z diulik. Betul. Ya, oke. Terus. Dari kamarnya gimana, dengan perhitungannya kayak gimana, bangunannya tuh kayak gimana. Kita sudah juga kerjasama dengan arsitek juga kan. Nice. Ya kan kemarin kebetulan yang YouTube itu kita kerjasama dengan yang punya kos itu juga arsitek gitu. Oke. Jadi enak, jadi dijelaskan nih. Bagaimana kalau kalian beli kos-kosan, sahabat DB bisa beli kos-kosan. Nah, klien-klien bisa beli kos-kosan itu keuntungannya itu apa aja dan bagaimana cara memulainya. Nah, kita review nih dari awal, dari pembangunannya, dari kamarnya itu ada berapa, dengan nilainya juga kayak gimana. Jadi semuanya kita di sana itu review dari awal sampai akhir, Bro. Jadi sahabat Pinter People ini bisa tahu bagaimana kalau bisa investasi di dunia kos-kosan.
Ya. Seperti itu, bro. Tadi sempat mau ngomong sahabat Dibi ya, kebiasaan ngomong di BTS Studio. Iya, nggak apa-apa. Jadi sahabat Dibi dan Pinter People ya, hopefully maksudnya yang jadi audiensnya kali ini juga ya semua bisa dapat benefit lah dari sharingnya Diki sama Theo. Nah, hari ini kita tanggal 27 Maret, ini pagi tadi itu kita lihat Line Today, ada sebuah berita yang diliput sama Harian Merdeka dan kapan lagi ya, kalau nggak salah ya. Ya, Nah, Line Today ya, pokoknya itu media meliput itu mengulas salah satu konten di B-Team Studio YouTube, yaitu yang Crazy Rich Surabaya 70M itu lagi viral, sampai diulas sama media. Nah, ini kan luar biasa banget di B-Team Studio YouTube-nya tuh sekarang sebentar lagi sudah sampai 50.000 subscriber. Lalu ada satu videonya yang mereview rumah itu sampai 1,3 juta view. Gila, 1,3 juta view itu nggak gampang. Nah, aku punya teman seorang YouTuber juga, dia itu sampai muji-muji kalian karena nggak gampang loh Jack untuk bisa hit 1,3 juta view. Maksudnya kalau sudah sampai 1 juta view, selebriti sekalipun yang sudah punya reputasi luar biasa pun belum tentu loh bisa sampai 1 juta view itu gitu loh. Jadi you've done great job guys. Keren banget kalian bisa tetap konsisten itu loh. Kata konsisten dan persisten ini yang kita benar-benar mau bagikan ke orang-orang, karena sekarang ini mungkin mentereng ya, wah di B-Team Studio YouTube-nya gini gitu, diliput media, tapi mereka nggak tahu ya, aku mungkin tahu, kita tahu sama-sama, tapi mereka nggak tahu kita waktu mulainya itu berapa, sampai 1.000 subscriber itu perlu waktu berapa lama. Nah itu gimana nih, Diki sama Theo bisa cerita perjuangannya gitu loh, ketika memulai nggak ada yang nonton, kita udah produksi habis duit banyak, habis waktu banyak, yang nonton cuma sedikit, itu aja. Nah itu gimana nih Theo, mungkin bisa ceritain sedikit. Jadi kalau saya boleh cerita ya, ingat tahun lalu ketika kita pertama kali mulai, itu lucu sih. Jadi kita lihat nih, YouTube ini kok satu media yang asik ya, kita bisa bicara, kita bisa ngobrol, kita bisa tularkan hal yang bagus tentang apa yang kita dalami gitu, Dek. Jadi kan kita di sini di bidang properti, kita lihat di YouTube sekarang kan kebanyakan orang kan bahas tentang lifestyle, orang bahas tentang ya istilahnya sudah banyak lah tentang food, tentang apa. Kita lihat di properti ini kok belum ada yang ngulik dengan cara yang cukup fun, yang menarik supaya orang nggak bosan gitu loh. Karena kan identik kalau properti itu masih tegang-tegang, mesti kayak ya mesti serius banget. Kita di sini lihat, oke lah kita coba buat lah. Pertama kali kita buat video untuk opening bicara paling 30 detik lah. Kita take itu kurang lebih sampai setengah jam lebih. Karena iya. 100 kali. Iya. Nada itu. Jadi ngomong halo sama TV, cut lagi guyu-guyu. Halo sama TV nanti putus-putus. Nah, tapi di sana kita lihat nggak apalah, kita konsisten terus karena kita pada dasarnya kita mau memberikan informasi ke orang-orang nih bahwa properti ini gimana gitu. Jadi properti itu bukan hal yang menakutkan. Properti ini kalau mau beli itu bukan hal yang susah. Semua itu bisa kalau kita tahu step-stepnya nih. Apalagi kan sekarang kan milenial kan kepingin di rumah, gimana caranya. Nah kita kerinduannya di sana sih. Kita mau bantu untuk kasih informasi. Nah mungkin kalau tanya bagaimana nih konsistennya, jujur kita setiap hari terus mau berpikir nih. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan sama orang-orang? Kalau kita kan bilangnya sahabat Dibi. Sahabat Dibi ini lagi carinya apa sih? Sahabat Dibi ini lagi butuhnya edukasi tentang apa sih? Nah kebetulan yang konten sampai tembus 1,3 juta itu adalah konten untuk perumahan kecil, Jack. Jadi yang dikembangkan oleh salah satu developer ternama yang sudah ada di Surabaya, dan kita ulik tentang pengembangan daerah, tentang fasilitas, tentang proyeksi, dan itu puji Tuhan tembus sampai 1,3 juta views. Mungkin hari ini sudah 1,4 ya. Wow. Itu sih. Ya. Jadi awalnya nggak agak kagok-kagok gitu ya, Diki, Theo awalnya. Pasti. Terus awalnya kan kalian sering ya muncul, terus kalian bisa peranan bisa berkembang, public speaking-nya, terus cara ngomongnya. Terus kalian bisa menduplikasikan itu ke timnya. Bahkan sekarang banyak juga di tim yang jadi reviewer rumah. Yang 1,3 juta itu kan salah satu tim DB juga ya. Yang awalnya juga mungkin kaku-kaku. Nah itu gimana sih Diki bisa duplikat itu dan maksudnya bisa meneruskan lah ke timnya, memberikan inspirasi mereka juga, yuk ikutan. Terus dari situ mungkin mereka juga dapat deal-deal juga dari DB Team Studio. Mungkin Diki bisa ceritain.
Iya, yang pasti pertama-tama itu yang tadi Theo bilang itu kita take satu video itu makan waktu setengah jam, itu betul, bro. Oke. Ya kan kamu pada saat itu kan kamu di sana kalau nggak salah. Iya. Kita halo sahabat TV, ada pengulangan kurang lebih 100 kali mungkin ada. Itu bisa dikumpulin adegan-adegan salahnya dibikin konten lucu tuh kayaknya ya. Itu pertama kali kita take. Ternyata kalau mau bicara di depan kamera itu nggak segampang kita bicara langsung. Ternyata bicara di depan kamera itu membutuhkan benar-benar kayak pelatihan. Jadi dibutuhkan sih namanya latihan di depan kamera. Wah, itu kayak kalau misalkan pertama kali di depan kamera itu kayak keringet dingin gitu, bro. Nah, ya dari sana sih yang pasti itu adalah latihan. Dan latihan itu membutuhkan waktu. Ya kan, nggak mungkin cuma 1 jam langsung bisa profesional di bidang wawancara atau di bidang depan kamera. Kita belajar itu kurang lebih memakan waktu dari tahun kemarin, kurang lebih hampir setahun, ya kan. Sebelumnya juga kita belajar juga, ya kan, untuk di depan, cara ngomong di depan kamera itu kayak gimana. Nah, itu membutuhkan waktu yang banyak. Dan otomatis pembelajaran, pelatihan, kita juga benar-benar kapan hari itu benar-benar wah setiap hari itu rasanya depan kamera, setiap hari ngomong di depan kamera. Padahal kerjaan tetap jalan ya, padahal tetap jalan. Ya? Betul. Padahal kerjaan tetap jalan. Jadi setiap hari kita belajar cara ngomong di depan kamera. Setelah kita bisa cara ngomong di depan kamera, cara menjelaskan, cara presentasi, baru kita nih share ke DB Team. Ke tim kita semuanya, kita ngadain pelatihan, kita ngadain sampai bawa pembicara dari orang dari luar lain, ya, dari luar juga, ya kan, kita benar-benar support sistem untuk DB Team, marketing DB, supaya bisa menjadi bagian dari DB Team Studio. Ya, dan awalnya jadi, mereka juga nggak biasa ya, awalnya kayak aduh aku masa bisa malu atau enggan, masa bisa sih pakai cara ini bisa jual rumah gitu. Mungkin awalnya masih ada kayak gitu-gitu ya, bro ya. Betul. Nah, dari sana mereka belajar nih ya, memang bukan waktu yang singkat, pasti membutuhkan waktu yang benar-benar ya fokus yang pasti dan belajar. Nah, dari sana lumayan kok, bro. Dari sana dari YouTube itu kayak kemarin itu yang 1,3 juta view. Kebetulan kita kan nge-review rumah di salah satu developer ternama, ya kan, yaitu Citraland. Nah, kebetulan kita kan juga dengan Citraland sangat dekat sekali, developer. Dan kebetulan yang review itu juga banyak closing dari YouTube. Wow. Jadi YouTube ini benar-benar kalau memang kita mau fokus ya memang membutuhkan waktu dan benar-benar belajar dari sana. Yes, bro. Yes. Dan juga ini ya, dan juga maksudnya ini ya, secara emosional juga, maksudnya ketika awal-awal menunggu 1 tahun nggak ada hasil, terus mungkin ada cibiran-cibiran, ada yang meragukan, nah itu luar biasanya di sana ya tantangannya sebenarnya ya. Saya masih ingat video-video awal-awal kita benar-benar kayak, wah, paling ya orang lain lihat, wah ngapain sih bikin video ini, banyak sekali yang bilang ngapain kamu bikin video kayak gitu gini. Nah, ternyata sekarang dari kita banyak yang tiru, bro. Oke, sudah banyak yang ngikutin juga. Yes. Jadi memang lebih bagus jadi pioner ya, trendsetter daripada kita follower kayak gitu. Tapi ya memang tantangan jadi pioner itu adalah itu melewati susah-susahnya dulu, kayak babat alasnya, repot-repotnya, menelan kayak keraguan dan orang-orang yang negatif, tapi sekarang ini kalian bisa menuai bahkan ketika di masa-masa yang sulit ini gitu. Maksudnya ketika banyak orang yang banyak di rumah harus nonton, terbukti juga statistik di YouTube di Bitin Studio juga naiknya signifikan waktu memang hari-hari ini ya, waktu banyak orang yang di rumah gitu ya. Iya, salah satu video kita hari ini mungkin hampir sampai 500.000. Yes. Yang nonton. Wow. Ini yang lagi jalan lagi rame nih yang ini ya 70M itu ya. Betul. Bro. Sudah lihat belum, bro? Sudah dong. Sudah like dan subscribe juga kok. Aman. Kalau belum lihat di Bitin Studio. Ya. Nah, sekarang ini kita balik ke situasi yang ada ya, di mana isu bukan isu lagi sih sebenarnya, tapi virus corona ini sudah benar-benar membuat kita jadi khawatir. Terus
tiap kali ketemu orang jadi kayak pesimis, aduh omset jatuh, terus bingung mau gaji pegawai gimana, bentar lagi THR. Nah, pastinya ini kan juga salah satu dari keresahan masyarakat, kebutuhan juga, dan mengulang formulasi yang sebelumnya ketika ada keresahan dan kebutuhan masyarakat itu, kita kan mau jadi brand atau bisnis atau benar-benar entrepreneur yang memberikan solusi. Ya, nah apa sih yang DB bisa lakukan, terutama dari sisi digital property, yang bisa benar-benar memberikan apa ya, positive vibes atau kontribusi lah. Kita ini di sini kan nggak cuma sendirian satu dua bisnis aja, tapi semua kena. Nah, untuk industri propertinya sendiri ini di real estate-nya kira-kira mau melakukan apa? Diki dulu mungkin bisa cerita. Jadi gini, bro. Kalau saya lihat, properti ini kan memang naiknya itu begitu signifikan. Kalau lihat dari tahun 90 gitu ya, sampai tahun 2020 tahun ini. Nah, memang grafik dari properti itu kebanyakan pasti akan naik. Kebanyakan pasti akan naik dari tahun 20 tahun yang lalu atau sekarang. Jadi investasi properti itu pasti kebanyakan itu paling aman. Nah, kebetulan nih sekarang ini ada kasus ya kan, yaitu virus corona. Nah, kita berdoa aja semoga dari cepat selesai. Amin. Corona ini, ya kan kita berdoa agar sudah gak ada lagi virus. Amin. Amin. Nah, yang pasti sekarang ini kalau saya lihat banyak sekali juga bisnis-bisnis yang lagi benar-benar lagi down lah, bro. Yeah. Ya kan, nggak bisa dipungkiri memang efek dari corona ini benar-benar luar biasa. Ya kan, mulai dari makanan, bisnis makanan, sampai bisnis bangunan, apapun itu, bisnis sekarang memang agak slow gara-gara virus corona. Nah, kalau saya lihat nih, kalau dari properti ya, sudut pandang properti, kita lihat ke depan nih, banyak sekali juga yang jual rumah. Banyak sekali jual aset. Butuh cash ya mereka ya, butuh dana cash, cepat. Betul. Untuk invest mungkin mereka lebih mementingkan di pekerjaannya gimana. Nah, DB ini siap untuk membantu, mensupport untuk bagaimana orang-orang yang butuh duit untuk rumah, ya kan, kita bantu untuk jualkan, bro. Soalnya dengan harga yang inilah ya, masih fair lah ya, maksudnya jangan sampai ketika dia jual sendiri malah istilahnya ya gitu ya, istilah kalian punya cara-caranya lah ya. Oke, lanjut bro. Jadi kita bantu klien-klien nantinya yang jual rumah dengan harga yang bagus. Nah, saya percayalah setiap dari di bangsa ini, di Indonesia banyak sekali juga orang yang siap untuk duit cashnya itu banyak itu, bro. Nggak bisa dipungkiri, banyak yang kekurangan juga, tapi banyak juga yang punya duit cash. Yes. Jadi saling melengkapi lah, bro. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita membantu untuk mendil-dilkan kebanyakan properti yang butuh duit cash, kita bantu nantinya. Nah, jadi mempertemukan dengan investor yang tepat gitu ya, dengan pembeli-pembeli yang tepat gitu. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke program di mana kita akan bantu semaksimal mungkin untuk klien-klien yang butuh untuk asetnya dijual. Kita benar-benar fokus di sana, bro. Jadi program ini kayak program darurat ya, program darurat jual beli properti gitu kan? Betul. Sip, dinantikan ini. Mungkin dalam minggu-minggu depan ini akan ada program itu di launch sehingga orang-orang yang memerlukan seperti yang dikatakan tadi itu bisa mendapatkan benefit ya, manfaat. Mereka nggak ditipu orang atau nggak dapat harga yang jelek. Di sisi yang lain, para pembeli pun bisa juga dapat listing-listing yang berkualitas juga dengan harga-harga yang fair sehingga mereka juga bisa punya kesempatan untuk invest di masa-masa sekarang ini ya. Nah, dari dunia digital, kalau dari dunia digital yang tadi kita sempat singgung dari YouTube, sosial media yang lain mungkin ada Instagram dan podcast ini juga yang memang kita berjejaring, bisa collab juga. Kalau dari Theo sendiri, dengar-dengar katanya mau bikin gotong royong digital di dalam industri properti. Nah, itu gimana tuh Theo? Maksudnya? Oke, jadi basicnya kan sekarang kan semua orang selalu digaungkan dari mana-mana kan kita harus berbuat kebaikan ya, bro. Betul. Jadi banyak orang bilang selalu, ayo kita
sharing kita Ya, terutama di saat yang sulit ini ya. Ya. Kalau saatnya enak-enak Ya. semua ya gampang. Justru sulit Ya. ini yang perkebaikan itu sangat berarti. Oke. Ya, betul. Nah, banyak juga influencer di Indonesia ini sekarang kan semua lagi mengkampanyekan ini. Nah, kita di sini kan juga pasti nggak mau tinggal diam aja. Ya, maksudnya kan kita kan juga nggak mau cuma duduk diam nih, kita mikirin kita aja. Enggak, kita juga mau ikut terjun ke dunia ini, tapi kita mau terjunnya yang di lingkupnya properti ini juga, bro. Jadi banyak nih kan sekarang kan orang-orang yang mungkin sekarang banyak kontraktor, banyak arsitek, banyak toko alat bangunan ya, material building. Ya, banyak yang kuli-kuli bangunan, banyak yang boleh bilang yang pekerjanya mungkin harian lah. Mereka nggak bisa kerja, mereka karena nggak ada order dari orang gitu loh, bro. Jadi melalui gotong royong digital ini kita kepingin mengkampanyekan itu melalui jaringan online kita supaya apa? Supaya mereka ini masih ada sebuah confidence gitu, bro. Maksudnya di properti ini belum selesai. Maksudnya jangan terlalu fokusnya takut krisis, karena kita harus sadar yang kritis bukan satu bidang aja, semua. Jadi kita dengan mengkampanyekan hal ini, detailnya gimana? Nanti tunggu aja, pasti kita akan launchingkan. Kita kalau jelaskan di sini pasti banyak banget. Cuma intinya kita mau mengkampanyekan bagaimana, ayo kita bareng-bareng fight nih. Kita bergotong royong lagi kayak semuanya kita kan, ayo gotong royong supaya apa? Supaya semua segmen di Indonesia ini meskipun nggak gampang, saya tahu ini nggak gampang. Cuma pasti bisa. Pasti ini badai pasti berlalu lah. Istilahnya nggak mungkin kita bilang ini berlarut-larut terus. Jadi istilahnya semua segmen akan menderita terus. Buktinya sekarang divisi kesehatan penjualannya melonjak pesat. Bahan baku juga naik pesat. Ya kan? Jadi semua itu kan ada siklusnya. Betul. Ya, mungkin tadi yang Diki ngomong kita ada solusi juga buat untuk penjual pembeli. Ya, yang polemik yang selalu orang bilang kan properti itu nggak liquid nih, properti nggak liquid. Nah, kenapa sih kok nggak liquid? Karena mereka nggak tahu value-nya mereka. Yang namanya pemilik minta harga setinggi langit, pembeli minta harga serendah-rendahnya. Nah, di sana nggak ketemu. Nah, melalui program-program yang kita bawa ini semoga bisa membantu badai ini. Gitu. Jadi mereka yang butuh duit cash, mereka bisa bagus. Mereka yang butuh aset, mereka juga bisa beli dengan harga bagus. Oke, nice. Ya, jadi aku mau recap lagi dari awal sampai yang terakhir ini buat mungkin para pendengar Pintership ini bisa memanfaatkan the most of Pintership episode kali ini gitu. Maksudnya di sini kita memang sharing tentang DB Real Estate, kita juga sharing tentang program-program kita, tapi bukan karena kita kita memang sekalian kayak istilahnya orang bilang, wah ini kamu promosi nih bikin konten seperti ini, lalu ini episode kali ini mungkin ada sponsornya ya, karena mungkin kita ada hubungan dekat sebagai partner kerja dan sebagainya. Bukan, tapi kita ingin benar-benar program yang akan kita buat ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya, sebaik-baiknya, karena memang ya gimana ya, maksudnya kalau kita nggak melakukan apa-apa kan juga ya gimana, nggak membuat keadaan lebih baik. Jadi kita mau pakai apa yang kita punya. Sekarang ini DB punya DB Team Studio, YouTube, punya sosial media, punya program yang bisa dilakukan. Nah, ini yang kalian mau lakukan. Nah, kita juga mau ajak masyarakat juga bisa mendukung campaign-campaign yang seperti ini gitu loh. Jadi memang ada beberapa sih ya pastilah ya, netizen plus 62 itu biasanya ada aja, wah ini pasti ada ininya, ini pasti maksudnya. Nah, kali ini pun kita ya mungkin nggak menutup kemungkinan yang dengar bisa punya pikiran kayak gitu, kita nggak melarang juga, tapi ini adalah program yang sebenarnya positif dan baik untuk dimanfaatkan gitu loh maksudnya. Jadi yang tadi program pertama adalah program untuk darurat jual beli properti yang ingin mencairkan dana dari asetnya, dari propertinya, bisa punya sumber atau partner yang menjualkan dengan harga yang fair, tidak ditipu ataupun orang Chinese bilang digok gitu ya. Kalian bisa membantu mereka untuk punya bargain power yang baik. Lalu dari sisi investor, kalau orang-orang yang punya sense investor ini sekarang ini kalau ada dananya tuh, wah ini saatnya aku beli nih, saatnya aku beli. Nah, itu juga mendapatkan sumber informasi yang kredibel, ya kan, dari DB. Ya pasti win-win solution, bro. Betul, win-win solution. Ya, mutual. Jadi zaman sekarang kita harus collab atau kita collapse gitu ya.
Kalau kita nggak collab, kita collab collab. gitu. Jadi ya udah makanya sekarang ini Kolaborasi. kita kolaborasi aja. Ya udah pokoknya nanti semoga benar-benar ada buahnya, ada yang orang-orang tuh bisa rasakan, ada konversinya juga ya. Thank you Diki Theo untuk sharingnya, Thank you, sangat Bro. menginspirasi. Semoga terus berkarya di DB Team Studio dan kita nantikan gebrakan-gebrakan berikutnya di real estate di dunia properti ya sebagai pioneer digital property. Thank you ya, salam leadership. Thank you. Oke.